Aku dan suamiku tinggal bersama mertuaku, dan aku diejek mertuaku karena miskin. Pagi itu aku bangun lebih awal dari biasanya. Jam dinding belum menunjukkan pukul 5, tapi pikiranku sudah penuh. Aku melipat selimut perlahan, takut suara kecil saja bisa memancing komentar yang tak perlu. Di dapur, aku menyapu lantai yang sebenarnya sudah bersih. Bukan karena kotor, tapi karena itu satu-satunya cara agar aku merasa punya alasan berada di rumah ini. Aku tinggal bersama suamiku, dan juga mertuaku. Rumah besar, tapi rasanya sempit. Bukan karena ukuran, melainkan karena pandangan yang selalu membuatku merasa kecil. Aku menikah dengan cinta, tapi tinggal bersama penilaian. Dan pagi itu, seperti pagi-pagi sebelumnya, aku belum tahu, hidupku akan berubah. Assalamualaikum sahabatku. Salam hangat untuk kalian semua. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menyaksikan ini. Bagi yang like dan subscribe, semoga Allah mudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, sehatkan badan, dan dikabulkan semua hajat kalian. Amin ya robbal alamin. Mari kita simak cerita selengkapnya. Pagi itu, aku terbangun lebih awal dari biasanya. Jam dinding masih menunjukkan pukul 4:15. Rumah masih hening, hanya terdengar bunyi kipas angin yang berputar perlahan dan detak jam yang monoton. Aku menatap langit-langit kamar yang hangat dengan cahaya lembut lampu tidur. Matahari belum muncul, tapi pikiranku sudah berputar liar. Setiap kali aku tinggal di rumah mertuaku, pagi terasa seperti ujian kecil yang harus aku lewati. Aku menarik selimut dengan perlahan, takut gerakan sekecil apapun bisa membangunkan mertuaku atau bahkan memancing komentar yang tidak diinginkan. Suamiku masih tidur di sebelahku, napasnya tenang dan teratur. Aku menatapnya sejenak. Ada rasa hangat di hatiku, tapi juga rasa berat yang sulit dijelaskan. Aku menikahinya karena cinta, tapi tinggal bersama mertuaku, terasa seperti berjalan di atas kaca halus yang bisa melukai siapapun yang lengah. Aku perlahan bangkit dari tempat tidur. Langkahku ringan agar tidak membuat suara, namun setiap detik rasanya dipenuhi ketegangan. Aku membuka jendela kamar, menarik napas panjang, dan menghirup udara pagi yang dingin. Udara di luar segar, tapi di dalam rumah, rasanya berat. Berat oleh tatapan, komentar, dan keheningan yang terasa lebih tajam daripada kata-kata. Di dapur, aku mulai menyiapkan segelas air hangat untuk suamiku. Rutinitas yang seharusnya sederhana ini selalu terasa berbeda di rumah ini. Aku menyapu lantai, meski sebenarnya tidak terlalu kotor. Aku tahu, ini bukan sekadar membersihkan rumah, tapi lebih kepada mencari tempatku, membuktikan bahwa aku berusaha. Kadang, aku merasa seperti bayangan yang bergerak di antara ruang-ruang yang penuh sejarah keluarga suamiku. Suamiku perlahan bangun dari kamar mandi dan masuk ke dapur, matanya sedikit sembab karena tidur kurang nyenyak. Ia tersenyum kecil padaku, tapi aku tahu, senyum itu untuk menenangkan aku, bukan karena rumah ini terasa hangat baginya. Kami sarapan bersama, tapi percakapan kami hanya sebatas basa-basi ringan. Aku selalu mencoba menghindari topik yang bisa memicu ketegangan dengan mertuaku, karena sejak awal tinggal di sini, aku sadar bahwa hidup berdampingan dengan mereka bukanlah perkara mudah. Setelah sarapan, aku mulai menata meja makan dan mencuci piring. Tangan ini sudah terbiasa bekerja keras sejak masih tinggal di rumah orang tuaku. Tapi di sini, aku merasa setiap gerakan diawasi, seolah aku harus membuktikan sesuatu. Kadang, aku menangkap pandangan sinis dari mata mertuaku yang tampak sibuk di ruang tamu. Ia tidak pernah berkata keras, tetapi kata-kata yang ia lontarkan seringkali menusuk diam-diam. Seperti hari-hari sebelumnya, aku mendengar komentar kecil tentang hidupku yang sederhana, tentang aku yang belum bisa apa-apa menurut standar mereka. Aku mencoba tersenyum. Kadang, senyum itu terasa seperti topeng yang harus aku pakai untuk bertahan. Aku tahu, membalas dengan kata-kata hanya akan menambah jarak.
Jadi aku memilih diam, bekerja dengan sabar, dan berharap waktu akan menempatkan semuanya pada jalannya. Pagi itu juga, aku melihat suamiku membaca koran sambil menyeruput kopi. Aku duduk di sampingnya, mencoba ikut membaca headline. Namun pikiranku melayang ke berbagai hal. Apakah suatu hari nanti mertuaku akan benar-benar menerima aku? Atau aku akan selalu merasa seperti tamu di rumah sendiri? Pikiran itu datang dan pergi seperti gelombang kecil, menimbulkan perasaan campur aduk antara cinta, takut, dan keinginan untuk diterima. Aku mengingat kembali hari pertama aku datang ke rumah ini. Saat itu, aku masih penuh semangat dan percaya bahwa ketulusan akan lebih kuat daripada penilaian. Tapi kenyataan berkata lain. Setiap hari terasa seperti berjalan di jalan setapak yang sempit, diapit oleh dinding yang tak terlihat tapi menekan. Kata-kata mertuaku yang sederhana tapi menusuk hati selalu terngiang. Hidup sederhana memang tidak salah, katanya suatu kali, tapi tetap saja, kamu harus bisa lebih. Kalimat itu, meski tampak netral, selalu membuatku merasa kurang. Aku membersihkan dapur hingga semua berkilau. Piring-piring bersih, gelas tersusun rapi. Tapi di balik itu, aku sadar, kebersihan dan kerja keras ini mungkin tak pernah cukup. Aku pernah mencoba menanyakan pendapat mertuaku tentang masakanku, tapi jawaban yang kudapat hanya anggukan singkat dan komentar ringan yang membuat hatiku tersentuh sekaligus terluka. Pagi itu, suara burung mulai terdengar dari luar. Cahaya matahari perlahan masuk melalui jendela, menyinari lantai kayu yang hangat. Aku duduk sejenak, menatap cahaya itu. Ada perasaan damai, tapi juga kesadaran bahwa hari ini akan penuh tantangan kecil. Aku mengambil handuk dan mulai menyapu halaman depan. Tanah masih basah karena embun. Aku menghirup aroma tanah yang segar, mencoba menenangkan diri, namun hati ini tetap berat. Saat suamiku hendak berangkat kerja, ia menatapku dan berkata, "Terima kasih sudah menyiapkan sarapan." Kalimat itu sederhana, tapi rasanya seperti obat untuk luka yang tidak terlihat. Aku tersenyum, dan meski di dalam hati ada rasa sedih yang mendalam, aku berusaha menahan air mata. Aku tahu, hari-hari di rumah ini akan panjang, penuh komentar halus yang menilai setiap gerakanku. Aku kembali ke dapur, menyiram tanaman kecil yang ada di jendela. Tanaman itu sederhana, tapi selalu kuanggap sebagai sahabat. Setiap daun hijau terasa seperti pengingat bahwa aku masih bisa bertumbuh, meski lingkungan sekitarku kadang terasa dingin dan berat. Kemudian, terdengar suara mertuaku dari ruang tamu, memanggil suamiku dengan nada ringan tapi penuh arti. "Jangan lupa pulang tepat waktu, nanti kamu bantu ibu beberes." Suamiku menjawab singkat, tapi aku menangkap nada yang berbeda. Ada ketegangan yang tak terlihat, dan aku tahu, hari ini pun akan penuh ujian kecil yang sama. Aku menatap diriku di cermin dapur. Wajah lelah, mata sedikit sembab, tapi ada tekad yang tumbuh perlahan. Aku sadar, hidup ini bukan hanya soal di mana aku berada, tapi bagaimana aku bertahan dan menemukan nilai diriku sendiri. Rumah ini, dengan semua tatapan dan komentar yang menusuk hati, menjadi tempat aku belajar sesuatu yang lebih besar, kesabaran, keberanian, dan keyakinan bahwa setiap orang memiliki waktu dan jalannya masing-masing. Saat sinar matahari mulai hangat menyentuh lantai, aku menyeka keringat di dahi, menarik napas panjang, dan melanjutkan aktivitas pagi. Aku tahu, setiap langkah, setiap gerakan sederhana, adalah bagian dari perjalanan panjang yang akan menentukan siapa aku sebenarnya. Dan pagi itu, meski dimulai dengan diam, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Ada perasaan bahwa, meski hari-hari ini berat, aku akan belajar lebih banyak daripada sekadar bertahan. Aku akan menemukan caraku sendiri, perlahan, namun pasti. Aku kembali menyapu lantai, kali ini dengan kesadaran penuh bahwa hidupku tidak ditentukan oleh komentar orang lain. Aku sendiri yang memegang kendali. Dan meski tinggal di rumah mertuaku, di tengah pandangan yang terkadang tajam, aku bertekad untuk tetap berdiri, tetap bergerak,
dan tetap percaya bahwa suatu saat, aku akan menemukan tempatku, bukan sebagai tamu, tapi sebagai bagian dari hidup ini yang utuh. Pagi itu berlalu dengan tenang, namun hatiku tetap berdenyut pelan, penuh harapan. Aku menyelesaikan semua tugas, menata dapur, dan duduk sejenak di kursi kayu di dekat jendela. Aku menatap langit biru yang mulai terbuka, menyadari bahwa setiap hari baru adalah kesempatan untuk belajar, untuk bertahan, dan untuk tumbuh. Dan pagi itu, aku berjanji pada diriku sendiri. Meski diejek dan dinilai karena kesederhanaanku, aku tidak akan menyerah. Sejak awal menikah, aku dan suamiku sepakat untuk tinggal sementara di rumah mertuaku. Hanya sementara, katanya. Hanya sampai kami cukup mapan untuk bisa menempati rumah sendiri. Kalimat itu terdengar meyakinkan saat pertama kali diucapkan, tapi kenyataannya, hari-hari yang kami jalani di rumah besar itu terasa panjang, berat, dan kadang menyesakan. Rumah ini besar, luas, dan rapi, bahkan terlalu rapi untukku. Setiap sudutnya terasa seperti cerminan kehidupan keluarga suamiku. Teratur, sempurna, dan penuh aturan tak tertulis. Aku datang membawa niat baik, membawa cinta untuk suamiku, dan membawa kesabaran yang kupunya, tapi aku tidak membawa harta. Tidak ada emas, tidak ada perhiasan mewah, bahkan pakaianku biasa-biasa saja. Hanya kesederhanaan yang selalu menjadi bayangan di antara tatapan yang menilai. Di pagi hari, aku mulai kegiatan seperti biasa. Aku menyiapkan sarapan sederhana, roti panggang dengan telur orak-arik dan segelas teh hangat. Suamiku duduk di meja makan, matanya lelah tapi tersenyum hangat kepadaku. Aku tersenyum kembali, tapi di balik senyum itu ada rasa getir yang sulit aku sembunyikan. Mertuaku muncul tak lama kemudian. Ia menatap meja sarapan dengan pandangan yang, entah mengapa, membuat aku merasa kecil. Tidak ada kata-kata kasar, hanya tatapan yang tajam, seperti menimbang setiap detail dari kehidupanku. Rasa tidak nyaman itu selalu hadir setiap kali ia berada di dekatku. Bahkan ketika ia hanya duduk membaca koran, seolah udara di sekitar kami berubah menjadi tegang. Aku tahu aku bukan orang kaya. Aku tahu aku bukan wanita yang selalu tampil sempurna atau serba mewah. Tapi aku juga tidak pernah menyangka bahwa kesederhanaanku akan menjadi alasan bagi mertua untuk merendahkan. Terkadang aku mendengar komentar ringan yang terdengar biasa, tapi menusuk. Hidup sederhana memang baik, tapi kadang harus ada usaha lebih. Kalimat itu diucapkan dengan nada datar, tapi di telingaku terdengar seperti belati halus. Hari itu, setelah sarapan, aku memutuskan untuk membereskan dapur dan membersihkan ruang tamu. Aku ingin menunjukkan bahwa aku bisa membantu, bahwa aku peduli terhadap rumah ini. Tapi setiap kali aku membersihkan, aku merasa ada mata yang mengawasi, menilai setiap gerakanku. Kadang aku menangkap senyum kecil dari suamiku, seakan mencoba menenangkan aku dari tekanan yang aku rasakan. Namun itu tidak selalu cukup. Mertuaku kadang datang menghampiriku dengan pertanyaan ringan. Kamu sudah menyiapkan ini? Atau, sudahkah kamu melakukan itu? Pertanyaan yang terlihat sederhana, tapi sering membuatku merasa diuji. Aku mencoba menjawab dengan sopan, tapi setiap kata sepertinya salah di matanya. Kadang aku merasa lelah sebelum hari benar-benar dimulai. Selain itu, ada hal-hal kecil yang membuat aku sadar bahwa aku bukan bagian dari rumah ini. Rak buku yang penuh dengan novel dan buku-buku tentang kehidupan mewah dan bisnis, lukisan-lukisan mahal yang tergantung rapi di dinding, sofa empuk yang tidak akan pernah aku bayangkan bisa dimiliki. Semua hal itu membuat aku merasa asing, seperti tamu yang terselip di rumah orang lain. Aku pernah mencoba membuka pembicaraan dengan mertuaku, mencoba mencari kesamaan, mencoba menunjukkan bahwa aku juga punya minat dan bisa berbicara tentang banyak hal. Tapi setiap kali itu terjadi, percakapan selalu berakhir dengan pertanyaan tentang uang atau komentar halus tentang kehidupanku yang sederhana. Aku diam. Aku tidak ingin berdebat, tapi rasanya sakit, karena aku tahu,
Aku memiliki banyak hal untuk dibagikan, hanya saja kesempatan itu selalu dibatasi oleh ketegangan yang ada. Suamiku selalu menjadi penengah. Ia mencoba menenangkan suasana, mencoba membuat aku merasa diterima. Namun aku tahu posisinya tidak mudah. Ia berada di tengah-tengah antara anak yang patuh dan suami yang mencintai. Ia tidak ingin menyinggung ibunya, tapi juga ingin membelaku. Aku tidak pernah meminta dia memilih. Aku hanya ingin dipahami, ingin merasa bahwa aku punya tempat di sini. Hari demi hari berlalu, dan aku mulai menyadari bahwa tinggal di rumah ini bukan sekadar soal fisik atau ruang. Ini soal ruang emosional, ruang hati, dan ruang kesabaran. Aku belajar bagaimana menghadapi tatapan, bagaimana merespons komentar halus, dan bagaimana tetap berdiri tegak meski hati ini terasa rapuh. Aku belajar bahwa kesederhanaanku bisa menjadi kekuatan, meski pada awalnya terasa seperti kelemahan. Suatu sore, ketika aku sedang membersihkan halaman, aku melihat suamiku duduk di teras, menatapku dengan mata yang penuh kekhawatiran. Aku tahu ia khawatir tentang bagaimana aku menghadapi hari-hari di rumah ini. Ia tidak perlu berkata apa-apa, karena aku bisa merasakan cintanya. Saat itu aku menyadari sesuatu, aku tidak sendirian. Ada seseorang di sisiku yang percaya padaku, yang mendukungku, meski ia sendiri berada di tengah tekanan yang sama. Malam harinya, aku duduk di kamar, menulis di buku harian yang selalu aku bawa sejak menikah. Menulis adalah caraku melepaskan tekanan, memahami perasaanku, dan merencanakan langkah berikutnya. Aku menulis tentang perasaan tidak cukup yang sering menghantui, tentang keinginan untuk diterima, dan tentang keyakinan bahwa kesabaran akan membawa perubahan. Aku menulis juga tentang suamiku, tentang cinta yang tulus, dan tentang mimpi-mimpi kecil yang ingin kami capai bersama. Hari-hari di rumah ini memang tidak mudah. Kadang aku merasa terkekang, tapi aku juga belajar banyak. Aku belajar menghargai diri sendiri, belajar bagaimana menghadapi kritik tanpa kehilangan harga diri, dan belajar bahwa kesabaran bukan berarti diam, tapi memilih untuk tetap berjalan meski jalan itu penuh rintangan. Pagi berikutnya, aku memulai rutinitasku lagi dengan langkah yang sama, menyapu lantai, menyiapkan sarapan, dan membersihkan dapur. Namun kali ini, ada sedikit rasa optimis. Aku mulai melihat bahwa meski rumah ini bukan milikku, aku bisa membuat tempatku sendiri. Aku bisa memberikan kontribusi, menunjukkan nilai diriku, dan tetap menjadi pribadi yang kuat. Meskipun banyak komentar yang menusuk hati, aku bertekad untuk tetap bertahan. Aku tahu, hidup ini adalah tentang perjalanan panjang, bukan tentang apa yang dimiliki, tetapi tentang bagaimana kita menghadapi setiap tantangan dengan kepala tegak dan hati yang terbuka. Aku sadar, rumah ini mungkin tidak selalu ramah, tapi aku bisa menemukan kekuatanku di sini. Aku bisa belajar, tumbuh, dan mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih baik. Hari itu berakhir dengan senja yang hangat, cahaya matahari yang masuk melalui jendela, menyinari lantai kayu yang bersih. Aku duduk di kursi dekat jendela, menatap keluar, dan berpikir tentang perjalanan panjang yang menunggu. Aku tahu, tidak mudah tinggal di rumah yang bukan milikku. Tidak mudah menghadapi komentar halus dan tatapan yang menilai. Tapi aku percaya, suatu saat nanti, semua usaha, kesabaran, dan ketulusan ini akan membuahkan hasil. Aku menutup buku harianku, menarik napas panjang, dan tersenyum sendiri. Meski lelah, aku merasa sedikit lebih kuat. Rumah ini mungkin bukan milikku, tapi aku bisa menemukan cara untuk bertahan dan berkembang di dalamnya. Aku belajar bahwa kehidupan tidak selalu tentang memiliki segalanya, tapi tentang bagaimana kita menemukan kedamaian, kekuatan, dan kebahagiaan di tengah keterbatasan. Dan malam itu, sebelum tidur, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku akan terus bertahan, akan terus belajar, dan akan terus menjadi pribadi yang baik dan kuat. Meski rumah ini penuh tantangan, aku percaya, suatu hari nanti, aku akan menemukan tempatku, bukan sebagai tamu,
tapi sebagai bagian dari kehidupan yang utuh. Hari itu dimulai seperti biasa, dengan matahari yang masih malu-malu menembus tirai jendela, dan udara pagi yang dingin menelusup ke sela-sela rumah. Aku bangun lebih awal, seperti kebiasaan setiap pagi, membersihkan sisa-sisa debu yang mungkin tak terlihat, menata meja makan, dan menyiapkan sarapan sederhana. Semua itu kulakukan dengan hati-hati, seolah setiap gerakan kecilku adalah pertahanan diri terhadap tatapan yang menilai. Suamiku masih tidur, tubuhnya rileks tapi wajahnya lelah. Aku menatapnya sejenak, merasakan rasa sayang yang sama seperti saat pertama kami bertemu, tapi juga rasa khawatir. Khawatir tentang bagaimana aku menghadapi hari-hari di rumah ini, tentang komentar yang mungkin akan muncul dari mertuaku, dan tentang perasaan kecil yang selalu muncul setiap kali aku merasa tidak cukup. Pagi itu, mertuaku muncul lebih awal dari biasanya. Ia bergerak cepat di dapur, menyiapkan teh dan sarapan untuk dirinya sendiri. Aku menyapanya dengan senyum sopan, seperti biasa, tapi hanya dibalas dengan anggukan singkat. Hanya itu. Tidak lebih. Namun, ada sesuatu dalam nada suaranya saat berbicara dengan pembantu rumah tangga yang terdengar samar tapi menusuk hati. Jangan seperti itu. Kalau mau membantu, lakukan dengan benar. Aku diam. Tidak ada kata yang bisa aku balas. Hanya ada rasa sakit yang muncul di dada, seperti ditusuk oleh jarum halus. Komentar itu sederhana, ringan, tapi cukup untuk membuatku merasa kecil. Seperti aku ini salah satu bagian rumah yang tidak pantas ada di sini. Aku menelan ludah, menarik napas panjang, dan melanjutkan pekerjaanku. Aku tahu, melawan kata-kata itu dengan kemarahan hanya akan membuat suasana lebih buruk. Sepanjang hari, aku mencoba menjaga ketenangan. Aku membersihkan ruang tamu, mengepel lantai, dan menata kembali bantal-bantal sofa. Setiap gerakan terasa berat karena aku selalu sadar ada mata yang mengawasi, ada telinga yang menangkap setiap kata dan langkahku. Kadang aku merasa lelah bahkan sebelum hari benar-benar dimulai. Tapi aku tetap melanjutkan, karena aku percaya, ketekunan dan kesabaran adalah satu-satunya jalan untuk bertahan. Saat makan siang, aku mencoba menyajikan hidangan sederhana yang kupelajari dari ibuku. Aku memasak dengan hati-hati, berharap bisa membuat mertuaku merasa senang. Namun, komentar yang kudapat tetap sama, meski terselubung dalam kalimat biasa. Ini enak, tapi mungkin bisa sedikit lebih matang, supaya lebih sempurna. Kata, sempurna, itu terdengar ringan, tapi di telingaku terasa seperti jarum kecil yang menusuk. Aku menelan rasa sakit itu, tersenyum, dan berkata, "Baik, Bu. Nanti akan saya perhatikan." Aku mulai menyadari pola yang terjadi. Setiap komentar, meski terdengar ringan dan biasa, selalu memiliki efek yang mendalam. Kata-kata itu seperti gelombang kecil yang menghantam perasaan, membuatku mempertanyakan diri sendiri. Apakah aku memang belum cukup? Apakah aku tidak layak diterima sepenuhnya di rumah ini? Sore itu, aku duduk di ruang tamu, mencoba membaca buku untuk mengalihkan pikiran. Tapi setiap kali mertuaku melewati, aku merasakan tatapan yang menilai. Ia tidak pernah mengucapkan kata-kata kasar, tidak pernah berteriak, tapi ada sesuatu dalam diamnya yang lebih menyakitkan daripada kata-kata. Rasanya seperti diterawang, seperti setiap kesalahan kecilku selalu terlihat dan dicatat. Aku mencoba berbicara dengan suamiku tentang perasaanku. Aku ingin dia memahami betapa menyakitkannya komentar yang terdengar ringan itu, betapa beratnya hidup di rumah ini dengan perasaan selalu dinilai. Namun, ia hanya tersenyum lembut dan berkata, "Aku tahu, sayang. Aku juga ingin kamu merasa nyaman di sini. Tapi kita harus sabar. Ini hanya sementara." Kata-kata itu menenangkan, tapi tidak sepenuhnya menghapus luka. Hari demi hari berlalu, dan aku mulai belajar cara bertahan. Aku belajar menelan rasa sakit, menahan air mata, dan tetap tersenyum. Aku belajar bahwa komentar kecil bisa memiliki kekuatan besar,
Tapi aku juga belajar bahwa aku bisa menemukan kekuatan di dalam diri sendiri, untuk tidak membiarkan kata-kata itu menghancurkan semangatku. Malam itu, setelah rumah sepi, aku duduk di meja belajar, menulis di buku harianku. Aku menulis tentang komentar yang menyakitkan, tentang rasa kecil yang muncul di hati, dan tentang keinginan untuk diterima. Menulis membuatku lega, seperti melepaskan beban yang selama ini menekan. Aku menyadari bahwa kata-kata mertuaku, meski menyakitkan, juga mengajarkanku kesabaran, kekuatan, dan kemampuan untuk berdiri tegak di tengah penilaian. Aku menatap diriku di cermin. Wajahku lelah, mata sedikit sembab, tapi ada tekad yang muncul. Aku sadar, ini bukan akhir dari perjalananku. Aku harus terus belajar, terus bertahan, dan terus menunjukkan bahwa aku memiliki nilai, meski hidup sederhana dan sering diejek karena kesederhanaanku. Hari-hari berikutnya, aku mulai memperhatikan perubahan kecil pada diriku sendiri. Aku lebih tenang menghadapi komentar, lebih sabar dalam menanggapi tatapan yang tajam, dan lebih percaya pada kemampuan diriku sendiri. Aku mulai melihat bahwa kata-kata menyakitkan mertuaku bukanlah akhir dari dunia, tapi sebuah tantangan untuk tumbuh dan berkembang. Suatu sore, ketika aku sedang menyiram tanaman di halaman belakang, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Ada rasa lega, meski kecil, karena aku menyadari bahwa aku bisa menemukan kekuatanku sendiri. Aku bisa bertahan, meski lingkungan tidak selalu ramah. Aku bisa menciptakan ruang di hatiku sendiri, di mana aku merasa aman dan dihargai. Di malam yang sama, aku menulis lagi di buku harianku. Aku menuliskan semua rasa sakit, semua pertanyaan, dan semua harapan. Aku menulis tentang keinginan untuk diterima, tentang rasa cinta pada suamiku, dan tentang keyakinan bahwa suatu hari, kata-kata menyakitkan itu tidak akan lagi menekan hatiku. Aku menulis tentang mimpiku, tentang rumah kecil yang akan menjadi milik kami sendiri, dan tentang kehidupan yang penuh kasih, meski sederhana. Pagi berikutnya, aku bangun dengan semangat baru. Aku menyadari bahwa kalimat kecil yang menyakitkan memang bisa melukai, tapi juga bisa menjadi pelajaran. Pelajaran tentang ketekunan, kesabaran, dan keberanian. Pelajaran tentang bagaimana tetap berdiri tegak meski dunia seolah menilai dari luar. Hari itu aku tersenyum lebih lebar, bekerja lebih tekun, dan menghadapi komentar dengan hati yang lebih kuat. Aku tahu, hidup di rumah ini tidak mudah, tapi aku juga tahu, setiap langkah yang kulalui adalah bagian dari perjalanan panjang untuk menemukan diriku sendiri, untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, dan untuk membuktikan bahwa kesederhanaanku bukan kelemahan, tapi kekuatan yang tak terlihat. Aku menatap langit senja dari jendela kamar. Warna oranye dan merah muda menyelimuti rumah, memberi kehangatan yang menenangkan. Aku menarik napas panjang, menyadari bahwa kata-kata kecil yang menyakitkan memang ada, tapi mereka tidak bisa menguasai hidupku. Aku sendiri yang menentukan nilai diriku, bukan komentar orang lain. Dan malam itu, sebelum tidur, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku akan tetap bertahan, tetap sabar, dan terus melangkah. Aku akan belajar dari setiap kalimat menyakitkan, dan suatu hari nanti, aku akan menemukan ruang di mana aku benar-benar merasa diterima, dicintai, dan dihargai. Rumah ini mungkin bukan milikku, dan komentar itu mungkin takkan hilang, tapi aku percaya, kekuatan untuk berdiri tegak selalu ada di dalam diriku. Hari itu dimulai dengan cahaya matahari yang masuk perlahan melalui jendela kamar. Aku bangun lebih awal, seperti biasanya, namun kali ini hatiku terasa lebih berat dari pagi-pagi sebelumnya. Suamiku masih tidur, napasnya lembut dan teratur, tapi aku tahu ia sendiri juga membawa beban. Sejak aku dan dia tinggal di rumah mertuaku, aku sering melihat perubahan kecil pada dirinya, senyum yang dipaksakan, tatapan yang kadang kosong, dan kelelahan yang lebih dari sekadar fisik. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap suamiku yang terlelap. Ada rasa sayang yang begitu dalam,
tapi juga rasa bersalah. Aku bersalah karena merasa terus-menerus menjadi sumber masalah, bersalah karena sering menimbulkan ketegangan di rumah ini, dan bersalah karena tidak bisa sepenuhnya meringankan beban suamiku. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan hati. Hari ini, seperti biasa, akan menjadi ujian bagi kami berdua. Di dapur, aku menyiapkan sarapan sederhana, telur dadar, nasi hangat, dan teh manis. Semua kulakukan dengan perlahan, karena aku tahu mertuaku akan mengawasi setiap gerakan. Suamiku masuk ke dapur dengan mata yang masih sembab, tersenyum padaku, dan berkata, "Terima kasih sudah menyiapkan sarapan." Senyum itu terasa hangat, tapi aku tahu di baliknya ada perasaan yang sulit ia ungkapkan. Mertuaku muncul, seperti biasa, dengan langkah cepat dan mata yang selalu waspada. Ia menyapa singkat, lalu mulai menata meja untuk dirinya sendiri. Aku tahu, suamiku berada di tengah-tengah dua dunia. Di satu sisi, ia adalah anak yang patuh, ingin menyenangkan ibunya, menghormati setiap perkataan dan aturan. Di sisi lain, ia adalah suami yang mencintai aku, ingin membelaku, dan ingin aku merasa aman dan diterima. Kadang, aku melihat suamiku menatapku dengan mata yang penuh dilema. Ada rasa ingin melindungi, tapi juga rasa takut salah langkah. Ia tahu, jika ia membelaku terlalu keras, mungkin akan menimbulkan konflik dengan ibunya. Tapi jika ia diam, aku yang akan terluka. Posisi itu membuatnya lelah, lebih lelah daripada yang aku rasakan, karena ia harus menahan perasaan, memikirkan kata-kata yang tepat, dan tetap menjaga hubungan dengan keluarganya. Pagi itu, mertuaku berkata sesuatu yang ringan tapi cukup menusuk. Kalau ingin membantu, lakukan dengan benar. Jangan setengah-setengah. Suamiku menatapku sebentar, lalu menunduk, mencoba tersenyum. Aku tahu ia ingin membelaku, tapi juga sadar bahwa ia harus berhati-hati. Aku hanya bisa menelan rasa sakit, karena aku tahu, suamiku sendiri berada dalam tekanan yang sama. Hari demi hari, aku mulai memahami posisi suamiku lebih dalam. Aku melihat bagaimana ia mencoba menyeimbangkan kedua dunia ini. Ia berusaha menjadi anak yang baik, membantu ibunya, dan tetap menyayangiku. Ia mencoba memahami aku, memberi perhatian kecil, menenangkan hatiku ketika komentar mertuaku terasa menusuk. Kadang, ia memelukku di malam hari tanpa kata-kata, dan aku tahu, itu adalah bentuk dukungan yang paling tulus. Namun tidak selalu mudah. Ada hari-hari ketika ketegangan meningkat. Misalnya ketika aku melakukan kesalahan kecil dalam menata rumah atau memasak, mertuaku akan mengomentari dengan nada datar tapi tajam. Seharusnya seperti ini, suamiku akan menatapku, menatap ibunya, lalu berkata dengan lembut, "Sudah, tidak apa-apa." Kalimat itu terdengar menenangkan, tapi aku tahu di dalam hatinya ada pertarungan batin yang sulit diungkapkan. Ia ingin membelaku, tapi juga tidak ingin menyinggung ibunya. Aku sering bertanya-tanya, apakah suamiku merasa bersalah karena harus berada di tengah-tengah ini? Apakah ia merasa terbelah antara cintanya padaku dan tanggung jawabnya sebagai anak? Aku melihatnya diam di sudut rumah, memikirkan sesuatu yang tidak ia ceritakan. Aku mencoba mendekatinya, menanyakan perasaannya, tapi ia hanya tersenyum dan berkata, "Aku baik-baik saja. Jangan khawatirkan aku." Kata-kata itu membuatku tersenyum, tapi juga menimbulkan rasa sakit di hati. Aku tahu, ia tidak baik-baik saja, tapi ia tidak ingin membebaniku lebih jauh. Suatu sore, ketika hujan turun pelan di luar, aku dan suamiku duduk di teras, menatap tetesan air yang menetes di jendela. Aku memegang tangannya, dan untuk pertama kalinya, aku bertanya dengan jujur, "Apakah kau merasa terjebak di tengah-tengah kami berdua?" Ia menatapku lama, lalu menarik napas panjang. "Kadang, iya. Tapi aku tidak ingin kau merasa tidak dihargai. Aku mencintaimu, dan aku ingin kau merasa aman di sini." Aku menatapnya, air mata menetes pelan. Kata-katanya sederhana,
tapi begitu penuh makna. Ia berada di tengah dua dunia, dan tetap memilih mencintaiku. Malam itu, aku duduk sendiri di kamar, menulis di buku harianku. Aku menulis tentang suamiku, tentang posisi sulitnya, dan tentang bagaimana ia berusaha menyeimbangkan perasaan antara ibunya dan aku. Aku menyadari bahwa cinta tidak selalu mudah. Kadang, cinta berarti berada di tengah konflik, memahami dilema, dan tetap memilih untuk mencintai tanpa syarat. Hari-hari berikutnya, aku mulai melihat perubahan kecil pada diri suamiku. Ia lebih sering menatapku dengan mata yang penuh perhatian, lebih sering memberi kata-kata penyemangat, dan lebih sering menanyakan perasaanku. Ia belajar bagaimana menyeimbangkan dua dunia ini, meski tidak selalu sempurna. Aku juga belajar untuk lebih sabar, memahami tekanan yang ia rasakan, dan memberi ruang baginya untuk menjadi dirinya sendiri. Aku mulai menyadari bahwa cinta kami tidak hanya soal kebahagiaan dan kenyamanan, tapi juga soal keberanian, kesabaran, dan kemampuan untuk menghadapi tantangan bersama. Suamiku di tengah dua dunia bukanlah kelemahan, tapi bukti betapa kuatnya cinta yang kami miliki. Ia berjuang bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk kami berdua, dan itu membuatku semakin menghargainya. Suatu pagi, ketika aku sedang menyiapkan sarapan, suamiku menatapku dan berkata dengan lembut, "Aku bangga padamu. Kau kuat, sabar, dan luar biasa." Kalimat itu sederhana, tapi bagiku, itu adalah pengakuan terbesar. Ia tahu betapa beratnya hari-hari di rumah ini, ia tahu betapa sulitnya aku bertahan, dan ia memilih untuk melihat kekuatan dalam diriku, bukan kelemahan. Hari itu, aku menyadari sesuatu yang penting. Posisi suamiku di tengah dua dunia bukanlah hambatan, tapi pelajaran. Pelajaran tentang kesabaran, cinta, dan bagaimana menghadapi tantangan dengan kepala tegak dan hati terbuka. Aku belajar bahwa dalam hubungan, terkadang kita harus berdiri di sisi yang sulit, memahami dilema orang lain, dan tetap memilih untuk mencintai. Malam itu, sebelum tidur, aku memeluk suamiku, menatap wajahnya yang lelah tapi penuh kasih, dan berbisik, "Terima kasih sudah mencintaiku, meski kau harus berada di tengah-tengah ini." Ia tersenyum, menarikku lebih dekat, dan berkata, "Aku selalu di sisimu, selalu." Kata-kata itu menghangatkan hati, dan aku tahu, meski dunia kadang terasa berat, kami akan menghadapi semuanya bersama. Hari demi hari, aku belajar lebih banyak tentang suamiku, tentang keberanian yang ia tunjukkan, dan tentang cinta yang tidak selalu mudah, tapi selalu tulus. Aku belajar bahwa berada di tengah dua dunia bukanlah kelemahan, tapi kekuatan. Dan aku berjanji pada diriku sendiri, bahwa aku akan terus mendukungnya, seperti ia selalu mendukungku, dalam setiap langkah kehidupan kami bersama. Hari itu terasa panjang, seperti biasanya di rumah ini. Aku bangun lebih awal, sebelum alarm berbunyi, dengan mata yang masih berat karena tidur yang tak nyenyak. Tapi di hatiku ada satu tekad yang kuat. Hari ini, aku akan mencoba lebih sabar, lebih kuat, dan lebih bijaksana dalam menghadapi segala hal. Sejak pertama kali tinggal di rumah mertuaku, aku sadar bahwa hidup di sini bukan tentang kenyamanan fisik semata. Ini soal bertahan di tengah tatapan yang menilai, kata-kata yang menusuk hati, dan keheningan yang terkadang lebih tajam daripada teriakan. Aku belajar bahwa kesabaran bukan sekadar menunggu, tapi juga menemukan cara untuk bertahan dan berkembang, meski lingkungan seolah tidak bersahabat. Aku mulai hari dengan rutinitas yang sama, membersihkan rumah, menyiapkan sarapan sederhana, dan memastikan semua hal kecil berjalan dengan baik. Setiap gerakan terasa penting, karena aku tahu, meski kecil, tindakan-tindakan ini menunjukkan bahwa aku ingin berkontribusi, ingin diterima, dan ingin menjaga keharmonisan rumah. Namun, tetap saja, komentar halus kadang muncul. Seperti pagi itu, mertuaku berkata dengan nada ringan tapi menusuk, "Kalau mau membantu, lakukan dengan hati-hati, jangan setengah-setengah." Kata-kata itu terdengar sepele, tapi cukup untuk membuat perasaan ini bergolak.
Aku menarik napas panjang, menenangkan diri, dan membalas dengan senyum hangat. Baik, Bu. Nanti saya perhatikan. Aku tahu, marah atau membela diri hanya akan memperburuk suasana. Jadi aku memilih diam dan fokus pada pekerjaanku. Suamiku memperhatikanku dari jauh, matanya penuh perhatian dan sedikit cemas. Ia tahu betapa beratnya hari-hari ini bagiku. Ia ingin melindungiku, tapi juga tahu bahwa aku harus belajar menghadapi situasi ini sendiri. Ada kalanya aku merasa kesepian, tapi aku sadar, kekuatan terbesar datang dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Hari demi hari, aku mulai membuat strategi untuk bertahan. Aku menata ruang-ruang di rumah dengan lebih rapi, memastikan pekerjaan rumah selalu selesai lebih awal, dan menjaga komunikasi dengan suamiku agar tetap terbuka. Aku belajar membaca ekspresi mertuaku, memahami kapan kata-katanya hanya ingin mengingatkan, dan kapan itu sekadar ujian untuk melihat ketekunan dan kesabaranku. Ada saat-saat ketika aku merasa ingin menyerah, ingin kembali ke rumah orang tuaku dan lari dari semua tekanan ini. Tapi setiap kali pikiran itu muncul, aku menutup mata, menarik napas dalam-dalam, dan mengingat kata-kata suamiku. Ini hanya sementara. Kita akan punya rumah kita sendiri suatu hari nanti. Kata-kata itu menjadi semacam mantra bagi hatiku, pengingat bahwa perjuangan ini bukan sia-sia. Aku juga belajar menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Seperti ketika mertuaku sesekali tersenyum padaku karena melihat pekerjaan rumah rapi, atau ketika suamiku memelukku diam-diam sebelum tidur. Hal-hal kecil itu menjadi bahan bakar untuk terus bertahan. Aku sadar, kebahagiaan tidak selalu datang dari pengakuan besar, tapi dari momen-momen sederhana yang menegaskan bahwa usaha kita berarti. Suatu sore, aku memutuskan untuk mulai menabung sedikit demi sedikit. Tidak banyak, hanya beberapa ribu rupiah setiap minggu dari uang belanja rumah yang diberikan suamiku. Aku ingin memiliki sesuatu yang bisa kupanggil milikku sendiri, sesuatu yang bisa memberiku rasa aman dan kontrol, meski kecil. Menabung itu bukan sekadar soal uang, tapi simbol bahwa aku sedang membangun kehidupan yang lebih mandiri, lebih kuat, dan lebih percaya diri. Selain itu, aku mulai mencari peluang untuk belajar hal-hal baru. Aku membaca buku tentang manajemen rumah tangga, memasak resep sederhana tapi enak, dan belajar menata rumah agar lebih nyaman. Semua ini kulakukan diam-diam, tanpa harus pamer, tapi untuk menunjukkan pada diri sendiri bahwa aku mampu berkembang. Setiap kemajuan kecil memberiku rasa bangga, meski kadang tidak terlihat oleh orang lain. Di malam hari, aku duduk di meja belajar dengan secangkir teh hangat. Aku menulis di buku harianku tentang semua yang kurasakan. Rasa sakit karena komentar halus, rasa lelah menghadapi tatapan, tapi juga tentang rasa bangga karena berhasil bertahan. Menulis menjadi caraku untuk mengurai emosi, memahami diri sendiri, dan merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Aku menuliskan tekadku untuk tidak menyerah, untuk terus bekerja keras, dan untuk menunjukkan bahwa kesederhanaanku bukan kelemahan, tapi kekuatan yang harus dihargai. Suamiku duduk di sebelahku, menatapku dengan mata lembut. Ia tahu betapa beratnya hari-hari ini bagiku, dan meski ia sendiri berada di tengah-tengah dilema dengan ibunya, ia selalu mencoba memberi dukungan. "Aku bangga padamu," katanya pelan. Kalimat itu sederhana, tapi bagi hatiku, itu adalah pengakuan terbesar. Aku merasa diterima, dihargai, dan lebih kuat dari sebelumnya. Aku menyadari bahwa memilih bertahan bukan berarti diam atau pasrah. Memilih bertahan berarti memahami situasi, belajar dari setiap pengalaman, dan menemukan cara untuk tetap tegar. Itu berarti menahan emosi, menghadapi komentar menyakitkan, dan tetap tersenyum meski hati ini terasa berat. Itu berarti percaya bahwa setiap usaha, sekecil apapun, akan membuahkan hasil suatu hari nanti. Hari-hari berlalu, dan aku mulai melihat perubahan dalam diriku sendiri. Aku lebih sabar, lebih bijaksana, dan lebih percaya diri.
Aku tidak lagi merasa terkekang oleh komentar mertua atau tatapan menilai. Aku belajar menempatkan diriku di posisi yang kuat, di mana aku bisa bertahan, berkembang, dan tetap menjadi pribadi yang baik. Aku juga mulai menyadari bahwa rumah ini, meski penuh tantangan, adalah tempat untuk belajar. Aku belajar tentang kesabaran, tentang ketekunan, dan tentang bagaimana menghadapi konflik tanpa harus kehilangan harga diri. Aku belajar bahwa cinta dan dukungan dari suamiku adalah sumber kekuatan yang paling besar, dan aku bertekad untuk menjaga hubungan itu dengan sepenuh hati. Suatu pagi, ketika aku sedang menyapu halaman, mertuaku memanggilku dengan nada ringan. "Bagus, halaman ini sudah rapi." "Terima kasih." Kata-kata itu sederhana, tapi bagiku, itu adalah bukti bahwa ketekunan dan kesabaran membuahkan hasil. Aku tersenyum, menunduk sebentar, dan melanjutkan pekerjaanku. Aku tahu, perjalanan ini masih panjang, tapi aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Aku menulis tentang mimpiku, tentang rumah kecil yang akan menjadi milik kami, dan tentang kehidupan yang lebih baik yang sedang kubangun perlahan. Aku menuliskan juga bahwa memilih bertahan bukan sekadar menunggu waktu, tapi aktif membentuk masa depan. Hari berikutnya, aku bangun dengan semangat baru. Aku tahu, memilih bertahan berarti menghadapi setiap hari dengan keberanian, kesabaran, dan ketekunan. Aku menyadari bahwa hidup ini bukan soal di mana aku berada sekarang, tapi bagaimana aku bergerak, belajar, dan tumbuh dari setiap pengalaman. Aku tersenyum pada diriku sendiri di cermin, merasakan kekuatan yang tumbuh perlahan, dan berjanji bahwa aku tidak akan menyerah, apapun yang terjadi. Hari itu berlalu dengan tenang, meski penuh kegiatan dan komentar ringan. Aku belajar bahwa ketahanan bukan tentang tidak pernah merasa lelah atau sedih, tapi tentang mampu bangkit setiap kali jatuh. Aku belajar bahwa kesederhanaanku bukan alasan untuk merasa rendah, tapi justru kekuatan yang harus dirayakan. Dan aku sadar, memilih bertahan berarti percaya pada diri sendiri, pada cinta suamiku, dan pada masa depan yang sedang kami bangun bersama. Aku memilih bertahan, bukan menyerah. Dan dengan tekad itu, aku merasa lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi hari-hari berikutnya di rumah yang penuh tantangan ini. Hari itu dimulai seperti biasa, dengan sinar matahari yang lembut menembus tirai jendela. Aku bangun lebih awal, seperti biasanya, untuk menyiapkan sarapan dan membersihkan rumah. Tapi pagi itu terasa berbeda. Ada rasa hening yang tidak biasa di rumah. Suamiku sudah bangun, wajahnya tampak tegang, dan langkahnya cepat ketika menuju ruang tamu. Aku tahu, sesuatu sedang terjadi. Aku mengikuti suamiku ke ruang tamu, dan di sana aku melihat mertuaku duduk di kursi favoritnya dengan wajah pucat dan mata yang sedikit sembab. Biasanya ia sibuk dengan kegiatan harian, tetapi kali ini ia diam, tampak lemah. "Bu, apa ibu baik-baik saja?" tanya suamiku sambil duduk di sebelahnya, memegang tangannya dengan lembut. Aku berdiri di dekatnya, menatap wajah mertuaku, dan hatiku ikut terhenti. Ia terlihat lelah, lebih lelah daripada biasanya, dan ada sesuatu dalam ekspresinya yang membuatku takut. Mertuaku menarik napas pelan dan berkata dengan suara serak, "Sepertinya aku kurang sehat hari ini." Kata-kata itu terdengar ringan, tapi bagi hatiku, rasanya seperti kejutan besar yang menimpa seluruh dunia. Selama ini, aku sering merasa dijaga jarak oleh mertua, merasa selalu dinilai, dan terkadang merasa kecil. Tapi melihatnya lemah dan rapuh, aku menyadari bahwa ia manusia juga, tidak sempurna, tidak kuat sepanjang waktu, dan membutuhkan perhatian. Tanpa berpikir panjang, aku segera bergerak menyiapkan teh hangat, menghangatkan air, dan menyiapkan beberapa makanan ringan yang mudah dicerna. Suamiku menatapku kagum, seakan tidak menyangka bahwa aku dengan sigap mengambil alih situasi. Terima kasih sudah membantu," kata mertuaku dengan suara lirih, mencoba tersenyum meski wajahnya pucat. Aku hanya mengangguk, tersenyum hangat, dan berkata, "Tidak apa-apa, Bu.
Kita urus sama-sama. Hari itu, aku menghabiskan waktu di sisi mertuaku, memastikan ia nyaman. Aku mengatur bantal, menyiapkan air hangat, dan duduk di dekatnya sambil menunggu obat yang diresepkan dokter. Mertuaku biasanya pendiam dan tegas, tapi kali ini ia berbicara lebih banyak daripada biasanya. Ia menceritakan tentang masa kecilnya, tentang perjuangan hidupnya, tentang harapan yang ia miliki untuk keluarga. Aku mendengarkan dengan seksama, merasakan sisi lembut yang jarang kulihat sebelumnya. Suamiku duduk di sebelahku, memegang tanganku, dan berkata, "Aku senang kau di sini bersamanya. Kau benar-benar peduli." Aku tersenyum kecil, merasa hangat di hati. Selama ini, aku selalu berusaha diterima, selalu berusaha membuktikan diri, tapi kali ini aku merasa diterima karena ketulusan dan perhatian yang aku tunjukkan. Tidak ada komentar yang menusuk, tidak ada tatapan menilai, hanya rasa kemanusiaan dan kepedulian. Seiring berjalannya hari, aku mulai menyadari sesuatu yang penting. Terkadang, peran terbesar bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang hadir di saat dibutuhkan. Mertuaku, yang selama ini selalu terlihat kuat dan menilai, kini menunjukkan sisi rapuhnya. Dan aku, yang selama ini merasa selalu kecil di matanya, ternyata memiliki peran yang penting untuk membuatnya merasa nyaman dan dicintai. Ketika malam tiba, mertuaku mulai merasa lebih baik. Ia tersenyum padaku dan berkata, "Terima kasih, kau benar-benar membantu hari ini. Aku menghargainya." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi bagi hatiku, itu seperti hujan setelah hari yang panjang. Aku merasa dihargai, diakui, dan diterima. Perasaan hangat itu mengalir di seluruh tubuh, memberi energi baru untuk menghadapi hari-hari berikutnya. Aku juga melihat perubahan kecil pada suamiku. Ia terlihat lega, wajahnya lebih tenang, dan matanya memancarkan rasa bangga. Ia tahu bahwa aku mampu menghadapi situasi sulit dengan bijaksana, bahwa aku bisa mengambil tanggung jawab, dan bahwa aku mampu memberi perhatian tulus tanpa pamrih. Ia menatapku dengan penuh kasih, dan aku tahu, dukungan kami satu sama lain semakin kuat. Hari-hari berikutnya, kondisi mertuaku membaik secara perlahan. Aku terus berada di sisinya, membantu menyiapkan makanan sehat, mengingatkan waktu minum obat, dan memastikan ia tidak kelelahan. Suamiku juga lebih sering membantu, tapi aku belajar bahwa kehadiranku dan ketulusanku membawa perubahan besar bagi hubungan kami. Mertuaku mulai tersenyum lebih sering padaku, berbicara dengan nada yang lebih lembut, dan kadang bahkan meminta pendapatku tentang hal-hal sederhana di rumah. Aku menyadari bahwa kejutan ini, mertuaku jatuh sakit, memberi pelajaran penting bagi semua orang. Aku belajar bahwa ketulusan dan perhatian tulus dapat membuka hati yang selama ini tertutup. Aku belajar bahwa manusia, tak peduli seberapa kuat atau tegas, akan membutuhkan bantuan di saat tertentu. Dan aku belajar bahwa peran aku di rumah ini lebih besar dari yang pernah kubayangkan. Suatu sore, ketika aku duduk di teras, mertuaku datang menghampiriku dengan senyum kecil. Ia berkata, "Kau tahu, selama ini aku selalu menilai dan mengkritik, tapi hari ini aku menyadari, kau benar-benar peduli. Aku menghargai itu." Aku terdiam, hatiku bergetar. Tidak pernah sebelumnya aku mendengar kata-kata itu dari mertuaku. Rasa hangat dan lega mengalir di hatiku, seolah semua ketegangan dan rasa sakit selama ini mulai larut. Aku tersenyum, menunduk sebentar, dan berkata dengan tulus, "Terima kasih, Bu. Aku hanya ingin melakukan yang terbaik." Kata-kata itu sederhana, tapi penuh makna. Aku menyadari bahwa perjuangan, kesabaran, dan ketekunan akhirnya membuahkan hasil. Tidak hanya diterima, tapi juga dihargai. Hari-hari berikutnya, hubungan kami perlahan berubah. Mertuaku mulai lebih sering tersenyum, lebih sering berbicara dengan nada lembut, dan bahkan sesekali memuji usahaku dalam mengurus rumah. Suamiku juga lebih sering memuji aku di hadapan ibunya, memperkuat hubungan kami berdua. Aku merasa lega,
Tapi juga sadar bahwa semua ini bukan akhir dari perjuangan, hanya awal dari babak baru yang lebih baik. Malam itu, aku menulis di buku harianku. Aku menuliskan semua yang terjadi, kejutan sakitnya mertuaku, peranku yang tidak terduga, perubahan sikap mertua, dan rasa lega yang kurasakan. Aku menyadari bahwa hidup ini penuh pelajaran, bahwa kesabaran, ketekunan, dan ketulusan bisa mengubah hati manusia. Aku menuliskan tekadku untuk terus bertahan, terus belajar, dan terus mencintai dengan tulus. Hari berikutnya, aku bangun dengan semangat baru. Aku menyadari bahwa kejutan yang terjadi tidak hanya membawa tantangan, tapi juga membuka mata semua orang. Aku merasa lebih diterima, lebih dihargai, dan lebih percaya diri. Aku menyadari bahwa setiap ujian, setiap komentar, dan setiap ketegangan yang kualami selama ini membentukku menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Aku menatap suamiku di sisi tempat tidur, tersenyum, dan berkata dalam hati, "Kita akan menghadapi semuanya bersama. Kita akan tumbuh, belajar, dan saling mendukung." Suamiku tersenyum, menggenggam tanganku, dan aku tahu, kekuatan cinta dan ketulusan akhirnya mampu mengubah hubungan kami menjadi lebih hangat, harmonis, dan penuh kasih. Dan malam itu, sebelum tidur, aku merasa lega, bahagia, dan penuh harapan. Aku tahu, perjalanan masih panjang, tantangan masih banyak, tapi aku yakin, dengan ketulusan, kesabaran, dan cinta, tidak ada yang mustahil. Aku telah menemukan kekuatanku sendiri, dan aku akan terus bertahan, berkembang, dan memberi yang terbaik bagi keluarga kecil ini. Hari itu dimulai dengan suara ayam berkokok dan udara pagi yang segar masuk melalui jendela ruang tamu. Aku bangun lebih awal seperti biasa, menata rumah, menyapu lantai, dan menyiapkan sarapan sederhana. Tapi pagi ini terasa berbeda. Ada kehangatan kecil yang muncul dari sikap mertua. Aku menangkap senyum tipis darinya ketika aku menaruh teh hangat di meja. Senyum itu sederhana, tapi bagiku, itu adalah tanda awal perubahan, sebuah tanda bahwa perjuangan dan kesabaran selama ini mulai membuahkan hasil. Sejak kejadian sakitnya beberapa hari yang lalu, mertuaku tampak lebih lembut dalam berbicara. Kata-katanya tidak lagi menusuk seperti sebelumnya. Ia masih tegas, masih kritis, tapi nada suaranya lebih ramah, lebih mudah didekati. Aku menyadari, perlahan, bahwa ia mulai melihat usahaku, ketulusan yang aku tunjukkan, dan ketekunan yang aku miliki dalam menjalani hidup di rumah ini. Hari itu, ketika aku sedang membersihkan dapur, mertuaku datang menghampiriku. Ia menatapku lama, kemudian berkata dengan suara lembut, "Aku melihat kau bekerja keras, menata semuanya dengan penuh perhatian. Aku menghargainya." Aku terkejut mendengar kata-kata itu. Selama ini, aku sering merasa usahaku tak terlihat, komentar menusuk selalu muncul, tapi kini ia benar-benar mengakui ketekunanku. Aku menunduk, tersenyum, dan berkata, "Terima kasih, Bu. Aku hanya ingin membantu." Perubahan sikap mertua membawa suasana yang lebih ringan di rumah. Suamiku tampak lega, wajahnya lebih tenang, dan aku pun merasa lebih diterima. Tapi aku juga menyadari bahwa ini bukan akhir dari perjalanan. Mengubah pandangan seseorang, terutama orang yang selama ini selalu menilai dan kritis, bukan hal mudah. Aku harus terus bersabar, terus menunjukkan ketulusan, dan terus belajar bagaimana menghadapi setiap situasi dengan bijaksana. Beberapa hari kemudian, sebuah kejadian kecil membuka kesempatan lain untuk menunjukkan kesungguhanku. Mertuaku memintaku menyiapkan teh dan makanan ringan untuk tamu yang datang tanpa memberitahu sebelumnya. Aku tahu, ini bukan sekadar tugas rutin, tapi ujian kecil untuk melihat bagaimana aku menghadapi situasi tak terduga. Aku menyiapkan semua dengan cepat, teliti, dan penuh perhatian. Ketika tamu datang, mertua tampak puas, dan aku merasakan sedikit rasa bangga. Tidak hanya karena aku berhasil menyiapkan semuanya dengan baik,
Tapi karena aku membuktikan bahwa aku mampu menghadapi situasi mendadak dengan tenang. Malam itu, aku duduk di teras sambil menulis di buku harianku. Aku menuliskan semua yang terjadi, perubahan sikap mertua, perasaan lega, dan rasa percaya diri yang mulai tumbuh. Aku menyadari bahwa ketekunan dan ketulusan tidak hanya membuahkan hasil bagi orang lain, tapi juga membentuk diriku sendiri menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih bijaksana. Aku menulis tentang tekadku untuk terus bertahan, terus belajar, dan terus memberi yang terbaik bagi keluarga ini. Hari-hari berlalu, dan hubungan kami semakin membaik. Mertuaku mulai meminta pendapatku tentang hal-hal kecil di rumah, seperti cara menata ruang tamu, memilih baju untuk acara keluarga, atau bahkan menanyakan resep masakan yang kubuat. Aku merasa dihargai, bukan hanya sebagai menantu, tapi sebagai individu yang memiliki kemampuan dan ketulusan. Perasaan hangat itu mengalir di seluruh tubuhku, memberi energi baru untuk menjalani hari-hari berikutnya. Namun, perjalanan ini tidak selalu mulus. Terkadang muncul komentar ringan atau tatapan kritis, tapi kini aku mampu menghadapi semuanya dengan kepala tegak dan hati yang tenang. Aku belajar bahwa perubahan sikap orang lain tidak selalu terjadi secara tiba-tiba. Kadang dibutuhkan waktu, kesabaran, dan konsistensi dalam menunjukkan ketulusan dan ketekunan. Aku mulai memahami bahwa hubungan ini adalah proses panjang, bukan sesuatu yang instan. Suatu sore, ketika aku dan suamiku sedang duduk di teras, mertuaku datang membawa cangkir teh hangat. Ia menatapku dengan mata yang lembut dan berkata, "Aku senang kau ada di sini. Kau membuat rumah ini terasa lebih hangat." Kata-kata itu sederhana, tapi bagiku, itu adalah pengakuan yang besar. Aku merasa diterima, dihargai, dan semakin percaya diri. Suamiku menatapku dengan mata berbinar, seakan bangga melihat bagaimana hubungan kami dengan ibunya mulai membaik. Aku menyadari bahwa perubahan ini juga membawa perubahan pada diriku sendiri. Aku lebih sabar menghadapi komentar, lebih tenang saat menghadapi tatapan kritis, dan lebih percaya diri dalam mengambil keputusan kecil di rumah. Aku belajar bahwa menghadapi orang yang keras atau kritis bukan tentang mengalah, tapi tentang menunjukkan ketulusan, kesabaran, dan ketekunan. Aku belajar bahwa rasa hormat bisa tumbuh perlahan jika dibarengi dengan tindakan nyata dan ketulusan hati. Hari itu berlanjut dengan kegiatan rutin, tapi suasana terasa lebih ringan. Mertuaku sesekali tersenyum padaku, berbicara dengan nada lembut, dan bahkan sesekali memuji usahaku. Suamiku juga lebih sering memuji aku di hadapannya, memperkuat hubungan kami berdua. Aku merasa lega, tapi juga sadar bahwa semua ini hasil dari perjalanan panjang yang penuh kesabaran, ketekunan, dan ketulusan. Malam harinya, aku menulis di buku harianku tentang pelajaran yang kuambil. Aku menuliskan bahwa hubungan dengan mertua, meski awalnya penuh ketegangan, bisa berubah jika dihadapi dengan hati tulus, kesabaran, dan ketekunan. Aku menuliskan tekadku untuk terus bertahan, terus belajar, dan terus menjadi pribadi yang baik, tidak hanya untuk diterima, tapi juga untuk membangun hubungan yang hangat dan harmonis. Hari-hari berikutnya, aku mulai merasakan perubahan yang lebih nyata. Mertuaku mulai mempercayai aku dalam hal-hal rumah tangga yang lebih penting. Ia mulai menanyakan pendapatku tentang pengaturan rumah, membeli bahan makanan, dan bahkan mengandalkan aku untuk menenangkan suasana saat terjadi ketegangan kecil. Aku merasa dihargai, diterima, dan lebih percaya diri dalam menjalani kehidupan di rumah ini. Aku juga melihat perubahan dalam diri suamiku. Ia lebih sering tersenyum, lebih sering berbicara dengan hangat, dan matanya memancarkan rasa bangga. Ia tahu, perjuangan kami selama ini membuahkan hasil, dan hubungan kami dengan mertua semakin harmonis. Aku merasa lega, tapi juga tersadar bahwa perjalanan ini masih panjang. Masih ada banyak hal yang harus kupelajari, banyak tantangan yang harus dihadapi, tapi kini aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Suatu pagi, aku duduk di jendela sambil menatap halaman rumah yang rapi. Aku merasa damai,
meski perjalanan ini penuh tantangan. Aku menyadari bahwa rasa hormat mertua yang mulai muncul adalah hasil dari ketekunan, kesabaran, dan ketulusan yang aku tunjukkan selama ini. Aku tersenyum sendiri, merasa bangga, dan bertekad untuk terus mempertahankan sikap ini. Hari itu berakhir dengan senja yang hangat, cahaya matahari yang lembut menyinari rumah. Aku menutup buku harianku, menarik napas panjang, dan tersenyum. Aku tahu, perjalanan masih panjang, tapi aku merasa lebih siap, lebih bijaksana, dan lebih kuat. Aku menyadari bahwa kesabaran dan ketekunan bukan hanya membuahkan rasa hormat, tapi juga membentuk diriku menjadi pribadi yang lebih matang, lebih dewasa, dan lebih percaya diri. Aku menatap suamiku yang duduk di sampingku, menggenggam tanganku, dan tersenyum. Ia tahu, perjalanan ini belum selesai, tapi ia yakin bahwa kami bisa melewatinya bersama. Aku pun tersenyum, merasakan hangatnya cinta, ketulusan, dan kebersamaan. Pagi itu dimulai seperti biasa, dengan cahaya matahari yang lembut menembus jendela kamar. Namun, ada sesuatu di udara yang terasa berbeda. Suasana di rumah terasa lebih tegang, meski tak ada kata-kata keras yang terucap. Aku menatap suamiku yang sedang menyiapkan sarapan, wajahnya tampak tegang, seperti memikirkan sesuatu yang sulit diungkapkan. Aku menyadari, hari ini akan menjadi ujian baru bagi kesabaran kami berdua. Sejak hubungan dengan mertuaku mulai membaik, aku merasa lega, tapi aku juga tahu bahwa setiap perubahan membawa tantangan baru. Mertuaku mulai lebih sering menaruh perhatian, tapi ia juga masih memiliki standar tinggi dan ekspektasi yang kadang sulit dipenuhi. Hari ini, tampaknya ujian itu datang dalam bentuk tugas rumah tangga yang mendadak dan kompleks. Ketika aku menyiapkan sarapan, mertuaku muncul di dapur dengan nada ringan tapi tegas. Hari ini ada banyak tamu. Pastikan semua rapi, makanan tersedia, dan jangan sampai ada yang kurang. Kata-kata itu terdengar biasa, tapi bagiku, itu adalah tantangan besar. Mengatur rumah, menyiapkan makanan, dan memastikan semua terlihat sempurna untuk tamu bukan hal mudah, terutama dengan tekanan yang kurasakan. Aku menarik napas panjang, menenangkan diri, dan mulai merencanakan langkah demi langkah. Suamiku menatapku dengan mata penuh perhatian. Ia tahu betapa beratnya situasi ini bagi aku. Ia mencoba membantu dengan cara menenangkan, memberi saran, dan sesekali mengambil alih tugas kecil agar aku tidak terlalu terbebani. Aku tersenyum padanya, merasa lega memiliki pasangan yang memahami dan mendukung. Sepanjang pagi, aku berlari-lari kecil di rumah, mengatur meja, menyiapkan hidangan, membersihkan lantai, dan memastikan semuanya siap. Mertuaku sesekali menatap, mengoreksi gerakan kecil, tapi kali ini aku tidak terlalu terbebani. Aku belajar melihat koreksi itu sebagai panduan, bukan kritik yang menusuk. Aku menyadari bahwa kesabaran bukan hanya menahan diri dari rasa sakit, tapi juga mampu melihat sisi positif dari setiap tantangan. Ketika tamu mulai datang, aku merasa sedikit gugup. Aku ingin semua terlihat sempurna, tapi aku juga sadar bahwa aku tidak bisa mengontrol semuanya. Suamiku selalu berada di dekatku, memberi semangat dengan senyum dan kata-kata lembut. "Tenang, kita bisa melakukannya," katanya. Kalimat sederhana itu memberi ketenangan di hati, dan aku tahu, kami akan menghadapi hari ini bersama. Tamu-tamu mulai menikmati hidangan, dan mertuaku terlihat puas. Namun, ujian sebenarnya datang saat salah satu hidangan tidak sesuai rencana. Aku melihat wajah mertua menegang, tapi sebelum ia sempat mengucapkan kata-kata tajam, suamiku mengambil alih situasi dengan tenang, berkata, "Tidak apa-apa, Bu. Kita atur ulang, semua akan baik-baik saja." Aku belajar dari suamiku bahwa menghadapi tekanan bukan tentang panik, tapi tentang tetap tenang dan mencari solusi. Selama acara itu, aku belajar banyak tentang ketekunan, kesabaran, dan kerjasama. Aku menyadari bahwa kesabaran bukan hanya soal menahan emosi sendiri, tapi juga tentang memahami orang lain, bekerja sama,
dan tetap fokus pada tujuan. Aku merasa bangga pada diri sendiri karena mampu tetap tenang, melakukan yang terbaik, dan tidak membiarkan tekanan menghancurkan semangat. Setelah tamu pergi, aku duduk di ruang tamu, menarik napas panjang, dan menatap suamiku. Ia tersenyum, menggenggam tanganku, dan berkata, "Aku bangga padamu. Kau menangani semuanya dengan luar biasa." Kalimat itu sederhana, tapi bagiku, itu adalah pengakuan terbesar. Aku merasa dihargai, diterima, dan lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan hidup di rumah ini. Hari itu menjadi pelajaran penting bagi aku dan suami. Aku belajar bahwa ujian dalam rumah tangga tidak selalu datang dalam bentuk besar atau dramatis. Kadang datang dalam bentuk tugas sederhana yang menuntut ketekunan, kesabaran, dan kerjasama. Aku belajar bahwa menghadapi tekanan bersama pasangan memperkuat hubungan, memberi rasa percaya diri, dan menumbuhkan ketahanan emosional. Malam harinya, aku menulis di buku harianku. Aku menuliskan semua kejadian hari ini, ketegangan, tantangan, dukungan suami, dan rasa bangga yang kurasakan. Aku menulis tentang tekad untuk terus bertahan, terus belajar, dan terus menunjukkan ketulusan hati dalam menghadapi setiap situasi. Aku menyadari bahwa setiap ujian adalah kesempatan untuk tumbuh, bukan alasan untuk menyerah. Beberapa hari kemudian, aku mulai melihat perubahan kecil pada mertuaku. Ia mulai lebih menghargai usahaku dalam mengatur rumah, lebih sering memuji ketekunan dan perhatian yang kuberikan, dan kadang meminta pendapatku sebelum mengambil keputusan. Aku menyadari, kesabaran dan ketekunan membuahkan hasil, bukan hanya dalam hubungan pribadi, tapi juga dalam membangun rasa hormat dan kepercayaan. Aku juga belajar bahwa setiap ujian adalah pelajaran hidup. Aku belajar untuk tidak terlalu memikirkan komentar kecil, untuk fokus pada tindakan positif, dan untuk selalu menghargai kerjasama dan dukungan suami. Aku sadar, kekuatan terbesar datang dari ketulusan hati, kesabaran, dan kemampuan untuk tetap tenang di tengah tekanan. Hari itu menjadi titik balik bagi aku. Aku merasa lebih kuat, lebih sabar, dan lebih percaya diri. Aku menyadari bahwa ujian yang berat bukan akhir dari perjalanan, tapi awal dari pertumbuhan yang lebih besar. Aku belajar bahwa dalam hubungan rumah tangga, setiap tantangan adalah kesempatan untuk belajar, untuk bekerja sama, dan untuk memperkuat cinta dan pengertian. Malam itu, aku duduk di jendela kamar, menatap bintang-bintang yang bersinar di langit malam. Aku menarik napas panjang, merasa damai, dan menuliskan tekadku. Aku akan terus bertahan, terus belajar, dan terus berkembang. Aku akan menghadapi setiap ujian dengan hati tulus, kesabaran, dan keberanian. Aku tahu, perjalanan ini masih panjang, tapi aku merasa lebih siap dari sebelumnya. Aku menatap suamiku yang duduk di sebelahku, menggenggam tanganku, dan tersenyum. Ia tahu, perjalanan ini tidak mudah, tapi ia yakin bahwa kami bisa melewatinya bersama. Aku pun tersenyum, merasakan hangatnya cinta, ketulusan, dan kebersamaan. Aku tahu, dengan kesabaran, ketekunan, dan hati tulus, setiap ujian akan bisa dilalui, dan hubungan kami akan semakin kuat dan harmonis. Pagi itu terasa berbeda. Matahari menyinari rumah dengan lembut, tapi ada kehangatan yang lebih terasa di udara. Aku bangun dengan perasaan campur aduk, bahagia, gugup, dan sedikit cemas. Aku tahu hari ini akan menjadi hari yang penting. Selama ini aku telah bertahan, bersabar, dan menunjukkan ketulusan dalam menghadapi mertua, dan entah mengapa, hatiku merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Setelah menyiapkan sarapan, aku duduk di meja makan menunggu suamiku. Ia masuk, tersenyum, dan berkata, "Hari ini terlihat cerah, kan? Aku rasa ini hari yang baik untuk berbicara dengan ibuku." Aku mengangguk pelan, mencoba menenangkan hati yang berdebar-debar. Aku tidak tahu pasti apa yang akan terjadi, tapi aku siap menghadapi apapun. Mertuaku masuk ke ruang makan dengan langkah tenang. Biasanya,
Aku merasa sedikit tegang ketika berada di dekatnya, tapi kali ini suasananya berbeda. Ada ketulusan di matanya, dan itu membuat hatiku lebih tenang. Ia duduk, menatapku, dan berkata dengan suara lembut, "Aku ingin bicara denganmu, dari hati ke hati." Kata-kata itu membuat jantungku berdegup kencang. Aku menatapnya, mencoba tersenyum, dan berkata dengan tenang, "Tentu, Bu. Aku siap mendengarkan." Suamiku duduk di sebelahku, menggenggam tanganku, memberi dukungan tanpa kata. Aku merasa hangat dan tenang, karena aku tahu aku tidak sendirian. Mertuaku menarik napas panjang, lalu berkata, "Selama ini aku terlalu keras padamu. Aku sering mengkritik, menilai, dan terkadang membuatmu merasa tidak nyaman. Tapi aku menyadari sekarang, kau berbeda. Kau sabar, tulus, dan selalu berusaha melakukan yang terbaik. Aku menghargai semua usahamu." Aku terdiam sejenak, tidak percaya dengan kata-kata itu. Hati ini terasa hangat dan lega, seakan beban yang selama ini kupikul perlahan terangkat. Aku menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh, dan berkata dengan suara lembut, "Terima kasih, Bu. Aku hanya ingin rumah ini menjadi tempat yang nyaman untuk semua orang. Aku ingin membuat semuanya harmonis, termasuk hubungan kita." Suamiku menatapku dengan mata berbinar, tampak bangga atas ketenangan dan ketulusan yang kulakukan. Hari itu terasa seperti titik balik. Mertuaku mulai tersenyum lebih sering, berbicara dengan nada lembut, dan bahkan sesekali memuji usahaku di depan suami. Aku menyadari bahwa pengakuan ini bukan hanya soal kata-kata, tapi soal hati yang berubah, rasa hormat yang tumbuh, dan hubungan yang mulai harmonis. Seiring hari berlalu, aku belajar banyak tentang makna ketulusan dan kesabaran. Aku menyadari bahwa menghadapi orang yang sulit bukan tentang membalas kritikan, tapi tentang menunjukkan niat baik dan ketekunan. Aku belajar bahwa rasa hormat bisa muncul dari tindakan nyata, bukan sekadar kata-kata manis. Dan aku belajar bahwa perubahan hubungan membutuhkan waktu, konsistensi, dan ketulusan hati. Suatu sore, aku duduk di teras sambil menatap halaman rumah yang rapi. Mertuaku datang menghampiriku dengan teh hangat, duduk di sebelahku, dan berkata, "Aku senang kau ada di sini. Kau membuat rumah ini lebih hangat, lebih nyaman, dan lebih harmonis. Aku ingin kau tahu, aku menghormatimu." Kata-kata itu terdengar sederhana, tapi bagiku, itu adalah pengakuan terbesar. Aku merasa diterima, dihargai, dan lebih percaya diri dari sebelumnya. Aku tersenyum, menunduk sebentar, dan berkata, "Terima kasih, Bu. Aku merasa senang bisa menjadi bagian dari keluarga ini." Suamiku menatap kami berdua, tersenyum, dan berkata, "Aku selalu tahu kau luar biasa." Dan hari ini, ibuku pun menyadarinya. Hatiku terasa hangat, hampir seperti mimpi yang menjadi nyata. Hari-hari berikutnya, suasana rumah berubah secara signifikan. Mertuaku lebih ramah, lebih sering tersenyum, dan kadang bahkan meminta pendapatku sebelum membuat keputusan penting. Aku merasa dihargai, diterima, dan lebih percaya diri dalam menjalani kehidupan di rumah ini. Suamiku pun tampak lebih tenang, lebih bahagia, karena hubungan kami semakin harmonis. Aku juga menyadari bahwa pengakuan ini membawa perubahan dalam diriku sendiri. Aku merasa lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan. Aku belajar bahwa ketulusan, kesabaran, dan kerja keras tidak akan sia-sia. Aku belajar bahwa hubungan yang baik tidak datang dari segalanya sempurna, tapi dari niat baik, ketekunan, dan kemampuan untuk bertahan di tengah ujian. Suatu malam, aku duduk di kamar menulis di buku harianku. Aku menuliskan semua yang terjadi, pengakuan mertua, rasa hormat yang muncul, perubahan suasana rumah, dan kebahagiaan yang kurasakan. Aku menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang diterima oleh mertua, tapi tentang pertumbuhan pribadi. Aku belajar menjadi lebih sabar, lebih bijaksana,
dan lebih kuat secara emosional. Hari berikutnya, aku bangun dengan semangat baru. Aku menyadari bahwa pengakuan yang muncul bukan akhir, tapi awal dari babak baru. Aku merasa lebih diterima, lebih dihargai, dan lebih percaya diri. Aku tahu, perjalanan masih panjang, tapi aku siap menghadapi apapun bersama suamiku, dengan ketulusan, kesabaran, dan hati yang terbuka. Suatu pagi, aku melihat mertua tersenyum hangat padaku. Ia berkata, "Aku bersyukur kau ada di sini. Kau membuat rumah ini menjadi tempat yang lebih baik. Aku ingin kau tahu, aku benar-benar menghormatimu." Hatiku bergetar, air mata bahagia hampir menetes. Aku merasa diterima, dihargai, dan lebih percaya diri dalam menjalani hari-hari berikutnya. Suamiku duduk di sampingku, menggenggam tanganku, dan tersenyum. Ia tahu, perjalanan ini tidak mudah, tapi hasilnya sangat berharga. Aku pun tersenyum, merasakan hangatnya cinta, ketulusan, dan kebersamaan. Aku sadar bahwa setiap ujian, setiap komentar, dan setiap tantangan telah membentukku menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Hari itu, aku menutup buku harianku, menarik napas panjang, dan tersenyum. Aku merasa lega, bahagia, dan penuh harapan. Aku tahu, perjalanan ini masih panjang, tapi aku yakin, dengan ketulusan, kesabaran, dan cinta, hubungan kami akan terus berkembang, dan rasa hormat serta pengakuan yang muncul hari ini hanyalah awal dari babak baru yang lebih harmonis, hangat, dan penuh kasih. Aku menatap suamiku, tersenyum, dan berbisik dalam hati. Kita telah melalui begitu banyak, dan hari ini, semuanya terasa lebih indah. Aku bersyukur atas cinta, kesabaran, dan keluarga ini. Suamiku menggenggam tanganku lebih erat, dan aku tahu, kami siap menghadapi masa depan bersama dengan hati yang kuat dan penuh cinta. Hari itu dimulai dengan sinar matahari pagi yang hangat menembus jendela kamar. Aku bangun dengan hati yang damai, perasaan bahagia, dan rasa syukur yang begitu besar. Suasana di rumah terasa berbeda. Tidak ada ketegangan, komentar menusuk, atau tatapan menilai. Yang ada hanyalah kehangatan, senyum tulus, dan rasa saling menghargai yang begitu kuat. Aku menatap suamiku yang sedang menyiapkan sarapan, wajahnya tenang dan bahagia. "Pagi, sayang," sapanya lembut. Aku tersenyum, merasa hangat di hati. Hubungan kami kini bukan hanya soal cinta suami istri, tapi juga tentang kerjasama, saling mendukung, dan menghadapi tantangan bersama. Semua ujian yang kami lalui membentuk kami menjadi pasangan yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih harmonis. Setelah sarapan, aku dan suamiku duduk bersama mertua di ruang tamu. Ia tersenyum hangat padaku, matanya bersinar lembut. "Aku ingin kau tahu, kau sudah menjadi bagian penting dalam keluarga ini. Kehadiranmu membuat rumah ini lebih hangat, lebih harmonis, dan lebih penuh cinta," ucapnya. Kata-kata itu begitu sederhana, tapi bagi hatiku, rasanya seperti hujan di musim kemarau. Aku merasa diterima, dihargai, dan dicintai. Hari itu, kami memutuskan untuk melakukan kegiatan bersama sebagai keluarga. Aku menyiapkan beberapa camilan sederhana, suamiku membawa permainan keluarga, dan mertua membantu menata ruang tamu agar nyaman untuk semuanya. Suasana begitu hangat, penuh tawa dan canda. Aku menyadari bahwa kebahagiaan sederhana seperti ini sering terlupakan, tapi ternyata memiliki kekuatan luar biasa untuk menyatukan hati. Kami bermain permainan sederhana, saling menebak, tertawa bersama, dan berbagi cerita masa lalu. Mertuaku sesekali tersenyum, bahkan tertawa lepas, sesuatu yang jarang kulihat sebelumnya. Aku merasa bahagia melihat perubahan ini. Perasaan lega, senang, dan bangga bercampur menjadi satu. Semua usaha, ketekunan, dan kesabaran yang kulakukan selama ini akhirnya membuahkan hasil. Hubungan yang dulu penuh ketegangan kini berubah menjadi hangat, harmonis, dan penuh cinta. Di sore hari,
Aku duduk di teras sambil menulis di buku harianku. Aku menuliskan semua yang terjadi. Perjalanan panjang yang penuh ujian, ketegangan, komentar menyakitkan, sampai pengakuan dan rasa hormat mertua. Aku menuliskan tentang perjuangan, kesabaran, ketekunan, dan ketulusan hati yang akhirnya membuahkan hubungan harmonis dan kebahagiaan sejati. Aku menulis tentang pelajaran hidup yang kupetik dari semua ini. Aku belajar bahwa kesabaran bukan hanya menahan diri, tapi juga tentang memahami orang lain, bekerja sama, dan tetap fokus pada tujuan. Aku belajar bahwa ketulusan hati bisa mengubah pandangan orang, membuka rasa hormat, dan membangun kepercayaan. Aku belajar bahwa hubungan yang harmonis membutuhkan waktu, konsistensi, dan usaha dari semua pihak. Suamiku duduk di sebelahku, menatapku dengan mata lembut, dan berkata, "Aku bangga padamu. Kau telah melalui semua ujian dengan luar biasa, dan hari ini, kita bisa merasakan hasilnya bersama." Aku tersenyum, merasa hangat dan bahagia. Aku sadar bahwa dukungan dan cinta suami begitu penting, dan bersama-sama, kami mampu menghadapi segala tantangan. Hari itu juga menjadi momen refleksi bagi mertua. Ia mulai bercerita tentang masa lalunya, tentang kesalahan yang pernah ia buat, dan tentang harapannya untuk keluarga. Aku mendengarkan dengan seksama, memberi perhatian penuh, dan menanggapi dengan lembut. Aku merasa semakin dekat dengannya, bukan hanya sebagai menantu, tapi sebagai bagian dari keluarga yang saling menghormati dan menyayangi. Seiring malam tiba, kami duduk bersama di ruang tamu, menikmati teh hangat sambil berbincang ringan. Suasana begitu damai, nyaman, dan harmonis. Aku menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu datang dari kemewahan atau materi, tapi dari ketulusan, pengertian, dan kerjasama. Semua yang kulalui selama ini, ketegangan, komentar menyakitkan, dan ujian, justru membentuk hubungan yang lebih kuat dan hangat. Aku juga belajar bahwa kebahagiaan bukan tentang diterima begitu saja, tapi tentang membangun kepercayaan, rasa hormat, dan pengertian melalui tindakan nyata. Aku belajar bahwa setiap usaha, sekecil apapun, akan membuahkan hasil jika dilakukan dengan ketulusan hati. Dan aku belajar bahwa cinta dan dukungan pasangan adalah fondasi yang membuat semua ini mungkin terjadi. Malam itu, aku menulis lagi di buku harianku. Aku menuliskan semua perasaan bahagia, lega, dan bangga. Aku menuliskan tekad untuk terus menjaga hubungan ini, terus bersikap tulus, dan terus menjadi pribadi yang lebih baik. Aku menyadari bahwa perjalanan hidup ini penuh pelajaran, dan setiap ujian yang kulalui membentukku menjadi pribadi yang lebih kuat, bijaksana, dan penuh cinta. Hari-hari berikutnya, suasana rumah tetap harmonis. Mertuaku semakin sering tersenyum, berbicara dengan lembut, dan kadang memuji usahaku di depan suami. Aku merasa diterima, dihargai, dan dicintai. Suamiku pun tampak lebih bahagia, lebih tenang, dan semakin mencintai aku karena ia melihat perjuangan, ketekunan, dan ketulusan yang kuberikan. Aku menyadari bahwa perjalanan panjang ini bukan hanya tentang diterima oleh mertua, tapi tentang pertumbuhan pribadi. Aku menjadi lebih sabar, lebih bijaksana, dan lebih kuat secara emosional. Aku belajar menghadapi tekanan dengan kepala dingin, menghadapi kritik dengan tenang, dan menghadapi tantangan hidup dengan ketulusan hati. Suatu pagi, ketika aku duduk di teras menikmati sinar matahari, mertua menghampiriku dengan senyum hangat. Ia berkata, "Aku bersyukur kau ada di sini. Kau membuat rumah ini menjadi tempat yang lebih baik. Aku ingin kau tahu, aku benar-benar menghormatimu dan menghargaimu." Hatiku bergetar, hampir meneteskan air mata bahagia. Aku merasa diterima sepenuhnya, dihargai, dan dicintai. Suamiku duduk di sampingku, menggenggam tanganku, dan tersenyum. Ia tahu, perjalanan ini tidak mudah, tapi hasilnya sangat berharga. Aku pun tersenyum, merasakan hangatnya cinta, ketulusan, dan kebersamaan. Aku sadar bahwa setiap ujian, komentar,
dan tantangan telah membentukku menjadi pribadi yang lebih kuat, bijaksana, dan penuh cinta. Hari itu, aku menutup buku harianku, menarik napas panjang, dan tersenyum. Aku merasa lega, bahagia, dan penuh harapan. Aku tahu, perjalanan ini masih panjang, tapi aku yakin, dengan ketulusan, kesabaran, dan cinta, hubungan kami akan terus berkembang, dan kebahagiaan yang kurasakan hari ini hanyalah awal dari babak baru yang lebih harmonis, hangat, dan penuh kasih. Aku menatap suamiku, tersenyum, dan berbisik dalam hati. Kita telah melalui begitu banyak, dan hari ini, semuanya terasa lebih indah. Aku bersyukur atas cinta, kesabaran, dan keluarga ini. Suamiku menggenggam tanganku lebih erat, dan aku tahu, kami siap menghadapi masa depan bersama dengan hati yang kuat, penuh cinta, dan ketulusan. Dan malam itu, sebelum tidur, aku menutup mata dengan damai. Aku merasa bersyukur atas perjalanan panjang ini, atas ketegangan, ujian, komentar, dan tantangan yang membentukku. Aku tahu, hidup bukan tentang kemewahan atau pengakuan orang lain, tapi tentang ketulusan hati, kesabaran, dan cinta yang terus diberikan. Aku tersenyum, menutup hari dengan hati yang penuh harapan, dan siap menyambut setiap hari baru dengan semangat, ketulusan, dan kebahagiaan. Kisah ini mengajarkan bahwa kesabaran, ketulusan, dan ketekunan adalah kunci untuk menghadapi ujian dalam hubungan keluarga. Meski awalnya penuh ketegangan, ejekan, dan rasa tidak dihargai, ketulusan hati dan tindakan nyata mampu membuka hati orang lain, termasuk mertua yang awalnya sulit menerima. Perjalanan, aku, menunjukkan bahwa tantangan dalam rumah tangga bukan sekadar masalah materi atau status sosial, tapi tentang bagaimana kita bersikap, bertindak, dan membangun pengertian di tengah perbedaan. Dengan kerja sama pasangan, kesabaran, dan komunikasi yang hangat, konflik yang tampak berat pun bisa berubah menjadi pelajaran hidup yang mendewasakan dan mempererat hubungan keluarga. Akhir kisah ini mengajarkan bahwa kebahagiaan keluarga tidak datang dari kesempurnaan, tapi dari cinta, ketulusan, dan pengertian yang konsisten. Menerima, menghargai, dan peduli satu sama lain mampu mengubah suasana rumah yang semula tegang menjadi hangat, harmonis, dan penuh kasih.